Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Dwi Afifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank. Adapun beberapa hal. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan perbankan. Yang kedua, manajemen bank umum. Yang ketiga, badan perkreditan rakyat. Yang keempat, bank syariah. Lalu timbullah pertanyaan. Yang pertama, apa peran Bank Indonesia dalam perekonomian? Yang kedua, apa saja kewenangan pengaturan dan pengawasan bank? Yang ketiga, apa sasaran manajemen bank umum? Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi manajemen bank? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan BPR? Yang keenam, apa saja produk BPR? Yang ketujuh, apakah yang dimaksud dengan bank syariah? Dan yang kedelapan, apa saja ciri-ciri dari bank syariah? Maka di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa peran Bank Indonesia dalam perekonomian? Peran Bank Indonesia dalam perekonomian. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugasnya adalah: yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan melihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, apa saja kewenangan dan pengaturan pengawasan bank? Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang. Yang pertama, kewenangan memberikan izin, kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan atau pendirian suatu bank. Yang kedua, kewenangan untuk mengatur, yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Tiga, yaitu kewenangan untuk mengawasi. Kewenangan melakukan pengawasan terhadap bank melalui pengawasan langsung dan melalui pengawasan tidak langsung. Yang keempat, kewenangan untuk mengenakan sanksi. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undang terhadap bank apabila kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Yang ketiga, apa saja sasaran manajemen bank umum? Manajemen bank memiliki sasaran dan melaksanakan kegiatan operasionalnya. Sasaran tersebut pada prinsipnya dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu, yaitu sasaran yang bersifat jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Yang pertama, itu ada sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek ini berkaitan dengan penggunaan waktu dalam operasional bank untuk mencapai tujuan yang bersifat jangka pendek. Sedangkan yang kedua, sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang, manajemen bank adalah bagaimana memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Yang keempat, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi manajemen bank? Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal, faktor-faktor yang bersumber dalam bank yang mempengaruhi manajemen bank, antara lain berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank, yaitu 1. Struktur organisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kebijakan, atau perencanaan. Kedua, budaya kerja perusahaan. Yang ketiga, filosofi dan gaya manajemen konservatif dan agresif. 4. Strategi segmentasi pasar dan jaringan kantor. Kelima, ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi. Keenam, komitmen pemilik terhadap pengembangan usaha bank. Sedangkan faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi manajemen bank meliputi faktor luar kendali bank. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi. Yang ketiga, volatilitas tingkat bunga. Dan yang keempat, sekuritisasi. Yang kelima, treasury management. Yang keenam, globalisasi. Dan yang ketujuh, persaingan antar bank maupun lembaga keuangan bank. Yang kedelapan, perkembangan teknologi.
Yang kesembilan, inovasi instrumen keuangan. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan BPR? BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR adalah Badan Perkreditan Rakyat. Yang keenam, apa saja produk dari BPR? BPR memiliki produk sama halnya dengan bank umum, yaitu tabungan, deposito, dan juga pinjaman. Pinjaman kredit. Pinjaman kredit tabungan yang ditawarkan oleh BPR tersedia dalam dua pilihan, yaitu konvensional maupun syariah. Yang ketujuh, apakah yang dimaksud dengan bank syariah? Bank syariah merupakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Yang kedelapan atau yang terakhir, apa saja ciri-ciri dari bank syariah? Pada dasarnya, ciri-ciri bank syariah dapat dilihat dari prinsip dasar pelaksanaan usaha yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti bebas dari bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau masyir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau garar, bebas dari hal-hal yang merusak atau tidak sah atau batil, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Demikian yang bisa saya jawab dan saya jelaskan mengenai beberapa pertanyaan tentang bank. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.